Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Sianiwati Gwenharto, DRGMS, selaku dosen penguji saya, Dr. Mia Laksmilita Rosa, DRGMKes, selaku dosen pembimbing utama saya, Dr. Okti Setiawati, DRGMKes, selaku dosen serta saya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Aninda Dwi Resmita dengan akhiran NIM 80 untuk mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Teknik Pembuatan Protesa Mata Okuler menggunakan metode digital 3D printing. Pada bab pertama, saya akan bahas mengenai pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ketiga, pembahasan. Dan bab yang terakhir, bab 4, saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Maksilofasial didefinisikan sebagai cabang ilmu prostodontia yang berkaitan dengan restorasi pengganti atau penggantian kelainan struktur stogmatognatik yang mengalami kerusakan pada protesa sebagai akibat dari trauma, penyakit, pembedahan, dan kelainan bawaan. Protesa maksilofasial merupakan perawatan khusus kedokteran gigi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki fungsi estetika serta memulihkan dan menjaga kesehatan struktur yang tersisa. Dengan cara dibuatkan protesa pada daerah yang mengalami kerusakan. Upaya untuk mengembalikan estetika, fungsi, dan membangun kembali kepercayaan diri dari pasien dirancanglah sebuah protesa seperti protesa telinga, mata, hidung, plat tengkorak, atau kombinasi dari semuanya. Protesa mata merupakan salah satu protesa maksilofasial yang dibuat karena pengangkatan bola mata pada penderita. Kehilangan bola mata merupakan sebuah proses yang sangat traumatik dalam kehidupan seseorang. Pasien yang kehilangan bola mata akan merasa kurang percaya diri dan menyebabkan masalah fisik serta gangguan emosional. Untuk mengembalikan kepercayaan diri pasien, dapat dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi dengan menggunakan perangkat prostetik yang dibuat khusus dalam bentuk protesa mata okuler. Pembuatan protesa mata okuler dapat dilakukan dengan teknik konvensional, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat diperkenalkanlah metode 3D printing atau bisa disebut dengan additive manufacturing. 3D printing merupakan proses di mana produk dibuat secara lapis demi lapis berdasarkan sketsa desain dengan bantuan komputer. Teknik ini juga biasa digunakan di bidang medis, di mana teknik ini mulai merevolusi prosedur medis dan bedah. Teknik 3D printing sendiri baru-baru ini diterapkan pada pembuatan protesa mata okuler. Telah ditemukan pembuatan protesa mata menggunakan teknik 3D printing yang lebih efisien, nyaman saat digunakan, serta cepat dalam pembuatannya dibandingkan dengan metode konvensional yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini saya akan membahas mengenai teknik pembuatan protesa mata okuler menggunakan metode digital 3D printing. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah bagaimana teknik pembuatan protesa mata okuler dengan menggunakan metode digital 3D printing dengan tujuan untuk mengetahui teknik pembuatan protesa mata okuler menggunakan metode digital 3D printing. Manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa teknik gigi dan teknisi gigi tentang bagaimana teknik pembuatan protesa mata okuler menggunakan metode digital 3D printing. Bab 2. Pengertian protesa mata. Protesa mata adalah mata buatan yang dipasangkan untuk seseorang yang mengalami kehilangan mata. Kehilangan mata dapat disebabkan oleh karsinoma, trauma, oftalmia simpatis, mata nyeri yang menyakitkan atau cacat bawaan. Lanzara tahun 2019. Selanjutnya, anatomi mata. Kita tahu bahwa mata merupakan organ yang sangat penting untuk melihat, serta merupakan organ sensorik yang vital bagi manusia. Bagian mata. Pupil, iris, kelenjar air mata, konjungtiva, kornea, sklera, kelopak mata atas, dan kelopak mata bawah. Protesa mata memiliki fungsi untuk mengembalikan anatomi mata yang hilang serta mengembalikan penampilan penderita mendekati mata normal. Selain itu, biaya pembuatannya yang ekonomis.
Penggunaan protesa mata dapat mengurangi trauma psikologis akibat kehilangan bola mata. Macam-macam protesa mata. Protesa mata dibagi menjadi dua, protesa mata okuler dan protesa mata orbital. Protesa mata okuler merupakan mata buatan yang terdiri dari bola mata yang berfungsi untuk menggantikan anatomi mata yang hilang setelah dilakukannya endoklasi pada mata. Sedangkan protesa mata orbital merupakan protesa mata yang terdiri dari bola mata, kelopak mata, serta jaringan lunak pada mata. Protesa mata okuler dibagi menjadi dua, stock aid dan custom-made aid. Yang pertama, stock aid adalah protesa mata buatan pabrik sehingga tidak diperlukan keterampilan teknisi karena protesa ini sudah siap dipakai. Sedangkan custom-made aid yaitu protesa mata yang dapat disesuaikan dengan warna dan bentuk mata penderita yang masih ada. Bahan pembuatan protesa mata. Ada resin akrilik. Resin akrilik memiliki kelebihan tahan lama, stabilitas warna yang baik, mudah diperbaiki atau dipasang kembali, dapat dibuat setipis mungkin, dapat disimpan selama 2 tahun. Namun, di kelebihan tersebut, resin akrilik juga memiliki kekurangan, yaitu protesa mata yang kaku, protesa mata tidak dapat diduplikat, dan mudah menyerap air. Untuk bahan selanjutnya yaitu silikon elastromer. Silikon elastromer merupakan bahan protesis maksilofasial yang memiliki sifat fisik yang baik, lebih mudah dimanipulasi, dapat diwarnai secara intrinsik maupun ekstrinsik untuk memberikan penampilan yang alami. Silikon elastromer sendiri dibagi menjadi dua, silikon HTV dan silikon RTV. Silikon HTV, suhu pemprosesannya 180 hingga 220 derajat Celcius selama sekitar 30 menit di bawah tekanan cetakan logam. Sedangkan silikon RTV, waktu curing bervariasi tergantung dengan produk. Dibiarkan mengering sekitar 25 sampai 30 menit dengan suhu ruang 25 derajat Celcius. Metode 3D printing. Yang pertama SLA, stereolitografi. Peralatan menggunakan laser pemindai dan sinar UV diarahkan ke permukaan resin, kemudian resin akan memadat. Yang kedua FDM, Fused Deposition Modeling. Peralatan menggunakan nozzle yang dikontrol oleh suhu dan gerakan dikendalikan oleh komputer. Yang ketiga SLS, Selective Laser Sintering. Menggunakan sinar laser dengan daya partikel tinggi untuk meleburkan partikel-partikel material yang berbentuk bubuk. Yang keempat, photopolymer jetting atau polyjet. Memancarkan fotopolimer cair ke platform pembuatan, lalu lampu UV atau sumber cahaya akan mengeraskan resin. Electron beam melting. Menggunakan berkas elektron untuk mencairkan bubuk logam dalam lapisan berturut-turut di dalam ruang vakum tinggi. Tahap pembuatan protesa mata metode 3D printing. Tahap pertama, teknisi gigi mendapatkan cetakan bola mata pasien dari dokter gigi dengan tanda iris yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan cetakan mata tersebut, dilakukan pemindaian untuk menentukan bentuk dan ukuran protesa mata. Pemindaian dilakukan dalam waktu 30 menit. Tahap selanjutnya, di mana hasil dari pemindaian cetakan tersebut perlu dilakukan pengeditan. Dan pengeditan tersebut dilakukan dengan perangkat lunak grafis ZBrush 4R7. Waktu yang diperlukan untuk pengeditan tersebut memakan waktu sekitar 30 menit. Data hasil modifikasi tersebut diubah menjadi file stereolitografi atau STL dan kemudian disimpan. Kemudian, untuk mencetak protesa okuler diperlukan printer 3D DLP. Bahan dasarnya menggunakan fotopolimer resin.
Setelah itu, protesa okuler dicetak dengan waktu 45 menit dan kemudian dikeluarkan dari printer. Setelah protesa dicetak, tahap selanjutnya yaitu mata normal pasien difoto dengan menggunakan slit lamp biomikroskop dengan kamera digital Canon 450D. Pada proses ini diperlukan waktu 30 menit. Pemfotoan tersebut berguna untuk menentukan warna iris yang sesuai dengan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan mencetak iris dan pembuluh darah pada protesa okuler dengan teknik transfer sublimasi. Printer inkjet digunakan untuk mencetak gambar pada kertas transfer dengan tinta sublimasi biokompatibel. Dan pada proses ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tahap terakhir, melapiskan lapisan PMMA transparan ke protesa mata 3D untuk hasil akhir pembuatan. Bab 3. Pembahasan. Protesa mata okuler dapat menjadi pilihan rehabilitasi untuk mengembalikan anatomi mata yang hilang, fungsi estetika, serta rasa percaya diri pada pasien. Rehabilitasi tersebut dapat dibuatkan protesa mata okuler dengan metode 3D printing. Pembuatan protesa mata dengan metode 3D printing hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Data yang telah disimpan dapat digunakan kembali saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pembuatan. Kendala saat pembuatan protesa mata okuler. 1. Pemilihan bahan harus biokompatibel. Yang kedua, dibutuhkan keterampilan untuk menutupi protesa mata yang dicetak dengan lapisan akrilik bening. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan serta perangkat lunak untuk grafis dan pemodelan 3D yang sebelumnya tidak diperlukan. Yang terakhir, biaya alat dan bahan yang relatif lebih mahal. Bab keempat, penutup. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan protesa mata okuler 3D printing meliputi mendapatkan cetakan mata dari pasien, menentukan bentuk dan ukuran protesa mata dengan pemindai 3D, memodifikasi data menggunakan perangkat lunak grafis, lalu data diubah menjadi file STL dan disimpan. Protesa mata dicetak dengan menggunakan printer DLP, menggunakan bahan fotopolimer resin. Selanjutnya, mencetak iris dan pembuluh darah pada protesa okuler yang telah dicetak. Lalu mata normal pasien difoto menggunakan slit lamp, iris dan pembuluh darah kemudian dicetak pada kertas transfer ke output cetakan 3D dari protesa okuler menggunakan sistem transfer sublimasi. Tahap selanjutnya, melapiskan lapisan PMMA transparan ke protesa mata, cetak 3D untuk hasil akhir proses pembuatan. Selanjutnya saran, teknisi gigi dapat membuat protesa mata okuler yang nyaman digunakan oleh penderita tanpa mengurangi estetika. Teknisi gigi harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat protesa mata okuler yang dapat diterima oleh pasien sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri pasien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga presentasi saya dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.